Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengenalan atau pengajaran bentuk, oke. Untuk pengenalan awal, pilihlah bentuk yang familiar dan banyak ditemukan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau untuk awal, pilihlah bentuk yang dia sering lihat dan banyak di sekitar dia. Bentuk yang dijadikan sebagai pengacau saat pengenalan bentuk ke satu, dipilih bentuk yang ekstrim untuk memudahkan anak. Jadi umpamanya kita ngomong, ini kita pertama mau bentuk lingkaran. Pengacaunya jangan bentuk oval, sama-sama, eee, sama-sama apa ya, sama-sama bentuknya hampir sama gitu loh ya. Yang ketiga, segera generalisasikan ke benda sehari-hari saat anak mengenal bentuk pertama yang diinginkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman anak tentang aplikasi sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sih seperti warna, bentuk satu bentuk dia sudah bisa langsung generalisasikan ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini juga kalau pokoknya generalisasi, ibu harus lihat dulu apa ya bentuk lingkaran di sekitarnya. Kalau kurang, ibu harus tambahkan benda-benda itu di sekitar dia dan supaya nanti dia tahu, oh bentuk lingkaran itu yang mana, yang mana, yang mana banyak. Seperti mungkin bentuk lingkaran dari gelas. Gelas yang bentuknya lingkaran untuk awal di atasnya itu. Atas bawahnya kan bentuknya lingkaran gitu ya. Nah, itu kita membawa awareness ini terhadap anak-anak supaya anak-anak tahu, oke dia memperhatikan bahwa di sekitar dia itu banyak bentuk-bentuk yang bisa diperhatikan, dia akan mungkin gini, akan menunjuk sesuatu dan dia akan lingkaran. Nah, kalau dia sampai seperti itu, ibu benar-benar hebat. Ibu sudah mengajarkan lingkaran, bentuk-bentuk sendiri kepada anak ibu. Nah, saya itu asumsinya kan anak-anak ibu di rumah. Anak-anak ibu mungkin nggak terapi. Jadi, walaupun terapi, ibu juga mungkin bisa bekerja sama dengan, terapisnya. Mungkin gini, "Oke Bu, sekarang, di tempat terapi dikenalkan lingkaran, ibu juga di rumah mengenalkan lingkaran." Ya, jadi kerjasamalah dengan terapis di, di mana, di tempat terapi dengan yang akan dikerjakan di rumah. Oke, oke. Langkah-langkah mengajarkan kosakata bentuk itu sama dengan, warna. Oke, yang pertama A dan B itu adalah, pemberitahuan, ya, kartu bentuk, yang B itu juga ditaruh di depan, terus diberikan ke orang tua, saat yang bersamaan anak mengatakan lingkaran. Oke, itu pemberitahuan dan untuk mengajarkan kosakata bentuk, langkah-langkahnya oke, tahap B ini, maaf, ini dilakukan 3 kali sampai anak bisa dengan mandiri memberikan, kartu lingkaran itu kepada orang tua, oke. Setelah dia bisa mandiri, kita sekarang mencoba memberikan instruksi ke anak, gitu. Tanpa pengacau ya, hanya satu kartu. Lingkaran dan tunggu 5 detik, kita berharap anak bisa melakukan ini sampai 3 kali berturut-turut. Nah, instruksi ini seperti instruksi lingkaran, ada instruksi pertama, kedua, dan ketiga. Pertama dan kedua itu, ada dua opsi. Kalau anak bisa, berikan reward, kalau nggak bisa, katakan tidak dan berikan instruksi lagi. Nah, kalau instruksi yang kedua, setiap instruksi kita menunggu 5 detik. Instruksi ketiga, langsung kita berikan bantuan penuh. Mungkin Ibu lebih nggak, apa ya, eee, jangan bosen dengan pengulangan saya, karena saya mau Ibu dan Bapak itu hafal luar kepala. Bagaimana mengajar anak-anak, kan nggak, kalau anak, ibu dan bapak nggak hafal, mosok
dia mau waktu mengajar ibu bingung mau lihat buku, ya janganlah. Oke, ini gampang kok. Oke, dengan kalau benda pertama itu hanya satu aja. Yang benda apapun yang dikenalkan pertama kali hanya satu benda itu aja atau gambar itu aja. Terus berikanlah pengacau, satu pengacau dulu. Pengacaunya harus ekstrim. Setelah itu lakukan instruksi 1, 2, 3 seperti yang saya ulang-ulang tadi. Setelah itu bisa dengan satu pengacau, kita berikan 2 pengacau. Ya, kalau dia sudah bisa 3 kali berturut-turut, oke, berarti anak bisa kita siap untuk generalisasi karena dia sudah bisa dengan 2 pengacau dan dia bisa mengambil apa yang kita perintahkan 3 kali berturut-turut. Karena kenapa 3 kali berturut-turut? Memang kadang-kadang begini, kalau ibu, saya mau memastikan bahwa anak ini bisa benar-benar bisa. Nah, supaya Anda waktu generalisasi itu tidak terlalu sulit gitu ya. Oke. Untuk melakukan, dan kalau dari generalisasi Anda merasa lu anaknya masih belum bisa, Anda harus kembali lagi ke yang tadi itu. Pemberitahuan, terus habis itu diberikan instruksi tanpa pengacau. Setelah itu dia bisa diberikan 1 pengacau, setelah bisa diberikan 2 pengacau. Oke. Itu yang saya sudah katakan. Sekarang saya mau tahu dari yang saya ungkapkan tadi, apakah ada pertanyaan? Nah, ini oke, ini saya anukan dulu aja. Generalisasi bentuk. Oke. Orang tua mengumpulkan semua benda-benda atau gambar. Bisa benda, bisa gambar di buku majalah yang berbentuk lingkaran. Nah, itu jangan lupa ditaruh kalau di buku mungkin bukunya diberdirikan atau ibu sama-sama membaca buku dalam posisi anak dan ibu membuka buku, terus ibu ngomong, coba tunjuk lingkaran. Nah, anak yang di sini kita prefer benda karena apa? Kadang-kadang anak 3 dimensi itu lebih jelas ya daripada di buku yang 2 dimensi. Kalau nanti dia sudah jelas dengan benda yang 3 dimensi, Anda bisa melakukan itu ke yang 2 dimensi. Oke? Jadi di sini seperti dengan warna ya, Anda harus membuat lingkaran dan benda-benda yang berbentuk lingkaran Anda ditempel seperti piring, tutup gelas, uang koin, donat, roda, apapun itu yang berbentuk lingkaran, dia suruh menempel. Itu kita jadi anak itu men-screening benda-benda yang sesuai dengan kartu yang dia pegang. Kalau terus lakukan dengan cara yang sebaliknya, anak memegang benda dan meletakkan, dikelompokkan pada stiker atau kartu lingkaran. Jadi mengelompokkan benda-benda, semua benda-benda yang berbentuk lingkaran ke dalam satu tempat atau satu di atas kertas. Nah, yang sebelahnya mungkin adalah bukan berbentuk lingkaran, tapi berbentuk yang lebih ekstrim lagi. Mungkin pengacaunya bentuk bintang. Jadi dia pasti make sure nggak mungkin keliru menaruh di bentuk bintang karena lingkaran dan bintang itu sangat beda, gitu ya. Oke, kalau maaf, generalisasi di tempat umum, Anda bisa lakukan itu di supermarket. Nah, kayaknya Anda kita belanja, tapi sebenarnya anak
ini nggak belanja, kita nggak belanja, tapi kita bisa menggunakan benda-benda di dalam supermarket selama nggak kita bawa keluar, kita bisa memakai itu sebagai apa ya, pindah tempat ya, generalisasi tempat kalau ini. Oke, di rumah dia sudah bisa. Oke, kalau kita bawa ke supermarket, apakah dia bisa? Oke, jadi di supermarket malah bendanya banyak tuh. Apa namanya? Jadi dia mungkin menemukan benda-benda yang nggak ada di rumah yang berbentuk lingkaran, tapi ada di supermarket karena kita mungkin nggak punya gitu ya. Gitu. Yang kedua di jalan raya, waktu kita jalan mungkin bisa menunjukkan rambu lalu lintas, mungkin kita berhenti. Oke tuh, lingkaran. Oke, papan nama toko. Sekarang kita banyak papan nama toko yang bentuknya lingkaran. Ban mobil. Nah, itu jangan menunjukkan ban mobil pada waktu mobilnya sedang berjalan. Wah, bingung toh. Sepeda motor, bulan. Nah, itu generalisasi bentuk. Sekarang saya kembali ke chat. Saya ke chat coba. Saya yang terakhir sama terakhir itu yang mana ya? Oke, katalah Mama Nicholas. Oke, Mama Niko dari Cianjur hadir. Oke, terima kasih Cianjur ada. Bu Eti, Mama Aufa Sragen. Sragen ini kota yang di Jawa Tengah ya. Kenapa sangat banyak orang tua dari Sragen, termasuk mamanya Bu Winda ya. Mungkin karena Bu Hingga ada di sana, jadi Sragen itu di komunitas kita itu banyak orang tuanya. Oke, saya ada pertanyaan dari Ibu Alfa. Kalau anak sudah verbal, cara mengajarkan seperti ini, sebutkan warna apa ini, kartunya saya ambil satu, lalu saya kasih lihat ke Cia, instruksinya saya bilang, ini Cia, tolong sebutkan warna ini, kira-kira tepatkah ini Bu? Jangan dulu Bu, gini kalau mau Anda sudah bisa menirukan suara dan kata atau bisa menirukan lah, oke. Kita akan gini Bu, sebentar saya pindahkan ini, oke. Mana ya tadi ya? Saya ambilkan yang warna aja, karena saya warna itu sudah ngomongnya sampai saya ulang-ulang. Nah, Bu, ini Bu. Pada waktu orang tua memegang kartu warna merah, sebentar ya Bu, ini gimana caranya? Hilangkan dulu. Orang tua memegang kartu warna merah sambil mengatakan merah. Nah, kita minta anak untuk mengikuti kita mengatakan merah karena dia sudah bisa bicara, ya. Nah, pada waktu B juga pada waktu anak menyerahkan merah itu ke orang tua mengatakan merah, anak juga mengikuti warna. Kalau dia nggak ngomong merah, ibu langsung merah di depannya dia untuk mengajak dia mengatakan merah. Kalau dia bisa instruksi, katakan merah, merah, gitu ya. Kita mengharapkan anak mengikuti kita untuk mengatakan merah, ya. Jadi kalau anak yang sudah verbal, pada waktu Anda mengatakan merah, harapkan anak Anda ikut mengikuti warna merah dulu. Oke, kalau nanti ini sudah bisa, kalau ibu mau dia sudah bisa ngambil warna merah, dia sudah ini apa? Sudah bisa pakai pengacau, terus ibu sudah generalisasi. Waktu generalisasi dia juga mengatakan merah, merah, gitu ya. Nah, ibu kalau sudah ini, ibu bisa mungkin di antara proses ini ibu menanyakan ke anak, apa ini? Mungkin kalau warna apa ini, dia mungkin nggak ngerti. Apa ini? Merah. Wah, dia kalau sudah bisa, dia nggak bisa jawab, ibu mungkin bantu aja. Merah.
Jadi akhirnya mungkin aja dengan anak-anak yang sudah verbal pada tahap dia sudah generalisasi, dia sudah mendengarkan merah itu berapa kali, berkali-kali, dan dia mengikuti ibu mengatakan merah juga berkali-kali. Jadi setelah itu ibu bisa mengatakan, memberikan, mungkin menunjukkan kartunya sambil apa ini, sambil kita beri apa ini, atau kita menunjukkan ke kartunya, anak kita harapkan mengatakan merah. Tapi kalau dia masih belum bisa, ibu bisa bantu dia merah untuk mengikat, untuk bentar, ini mas saya